Iya, selamat sore. Jadi mau bertanya tentang hipotiroid ya. Ya, Boleh diceritakan sedikit tentang hipotiroidnya, Bu? ada benjolan di leher, dokter. Oke. Lalu sudah minum obat levotirox PTU. Awal mulanya didiagnosa hipertiroid. Lalu 3 bulan sampai 4 bulan minum PTU, pindah ke hipotiroid dan minum obat levotiroxin, Oke. Etirok, selama 1 bulan. Dan setelah itu cek lab dengan hasil TSH 121 dan FT4059. Oke. Gitu, dokter. Apa Oke. itu masih apa itu belum stabil atau sudah stabil, dokter? Iya. Jadi itu sebenarnya udah stabil ya. Jadi coba Ibu stop aja Eutiroxnya. Lalu 1 bulan lagi kita boleh cek ulang TSH-nya ya. Oh, jadi dokter, kalau misalkan saya mau promil, apakah sudah aman ya, dokter? Boleh aja. Boleh aja. Yang penting setelah 1 bulan itu diceklah TSH-nya. Supaya kita tahu nanti mengambil langkah yang lebih cepat kalaupun diperlukan gitu. Oh, baik, dokter. Iya. Anak pertama ini. Untuk kehamilan belum hamil sama sekali, dokter. Jadi memang mau promil tapi masih bingung ini tiroidnya sudah stabil atau belum. Soalnya kan kalau belum stabil mempengaruhi janin dan ibunya kan, dokter. Tuh. Benar. Jadi yang perlu itu memang di awal itu hipertiroid berdasarkan nilai TSH ya. TSH-nya Oh, kurang dari 0,0 sekian gitu. oh iya, Ada dokter. dicek nggak di awal TSH-nya? Kalau dulu di awal semua TSH-nya tinggi, dokter. Lalu cek terakhir ini di bulan Agustus itu TSH-nya 1,21 Udah normal dan ya yang FT4 terakhir ya. ya. Oke. Jadi Ya, kurang saya rasa dan amannya di stop lah obatnya. Di stop obatnya. iya, dokter, Iya. sama waktu periksa di rumah sakit memang di stop untuk obat etiroknya. Ya, Cuman oke. belum sempat konsul untuk masalah promil. Jadi masih bingung ini, dokter. Apakah sudah stabil eh tubuh saya tentang tiroid ini atau memang masih belum stabil? Soalnya kalau mau lanjut promil kan juga masih takut, khawatir, dokter. Iya, jadi intinya ya, kalau kita bicara promil, kalau kita bicara promil ya, itu Iya, sebaiknya dokter. kita punya penyadaran bahwa punya anak itu bukanlah atas kehendak kita, ya, karena Iya, yang dokter. yang ber yang mampu gitu, yang bisa membuat anak itu bukan kita, tapi anak itu sebenarnya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Iya, Jadi dokter. percayakan aja, tetap supaya jangan stres, ya, karena Baik, sebenarnya yang dokter. membuat semua penyakit itu adalah stres, ya. Dan Baik, stres itu dokter. adalah segala sesuatu yang kita harapkan tapi tidak terpenuhi. Oke, dokter. Gitu ya. Jadi semangat aja, semangat bersyukur sama Tuhan. Ya, silakan Iya, promil dokter. nanti satu Oke, bulan berarti lagi dicek dokter PSA. untuk sekarang, oh iya, Stop berarti lah obat. boleh ya, dokter, misalkan untuk saat ini, untuk saat ini promil sudah diperbolehkan ya, dokter. Boleh aja, boleh aja. Itu kan nggak salah. Soalnya untuk cek lab kembali, ini dokter, untuk cek lab kembali ke rumah sakit itu masih di bulan Desember. Berarti sekitar, iyalah, bolehlah. Hanya sekitar sebulan 10 hari itu kan aman lah, aman. Ya, Ya, dokter. gitu. Ya.
Kalau misalkan dokter minum obat atau vitamin-vitamin promil juga bolehkah dokter atau tidak aman? Kalau memang dokter dari dokter kandungan yang memberikan, saya pikir pasti aman lah ya. Pasti dia, yang penting kakak kasih tahu riwayat kakak pernah dinyatakan hipertiroid lalu jadi hipotiroid kan. Itu kakak kasih tahu sama dokter kandungannya supaya kalaupun dia mau berikan vitamin-vitamin tertentu atau hormon tertentu dia bisa pertimbangkan. Oh, baik dokter. Berarti solusinya saya setelah ini ke dokter SPOG ya dokter. Yes, 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 yes. Dan harus Oh, semangat ya. Jangan jangan baik kecewa dokter. ya dengan hidup Ya, ini ya. terima kasih Baik dokter. Kak Mauli. Selamat sore ya. Iya dokter. Iya baik dokter. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama Kak Mauli. Ibu Tina, Buru Pandiangan. Boleh naik live Bu Tina yang sering sakit kepala. Kak Trivena, selamat sore. Kak Evi, Inang Kak Evi, selamat sore. Kak Trivena, obat Cina untuk habis operasi. Kurang tahu saya Kak. Yang saya tahu yang bisa mempercepat kesembuhan itu adalah kuasa Tuhan ya. Jadi saya percaya dokter pasti kasih obatnya yang terbaik. Tapi yang membuat kita sembuh itu hanya Tuhan ya. Berarti kalau kita stres akan memperlambat penyembuhan luka operasi. Mama Moira, selamat sore. Enam belas November. Jam 2 siang. Anak 10 tahun bisa kena radang empedu. Flora Ivani Sinaga. Coba naik live Kak Flora. Tanggal 29. Dua sembilan jam 18.30.
Selamat sore, Ibu Flora. Sore dok. Jadi hasil pemeriksaannya itu apa? USG, radang empedu gitu. Wis, iya, USG abdomen perut dok. Oke, itu kapan dilakukannya? Hari seminggu yang lalu lah dok. Oke, sekarang gimana kondisi anaknya, Bu? Anaknya sih sudah sehat, udah sekolah lagi dok. Puji Cuman Tuhan. kemarin sebelumnya, puji Tuhan lah dok sudah bisa sekolah. Cuman saya heran aja gitu, kenapa bisa radang empedu hasilnya gitu. Oh, heran. Gak usah heran, Bu. Yang penting udah sembuh ya. Gitu ya dok. Iya, Iya karena awalnya dibilang batu gitu. Cuman kok saya bilang ukurannya berapa, ternyata tidak ada ukurannya gitu. kan pakai BPJS kan. Iya, pakai BPJS, Ya Dok. udah gak usah heran. Bersyukur aja. Itu Tuhan sembuhkan. Amin. Amin, 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 Dok. Jadi yang penting Ibu Cuman tahu. apakah karena Ini kalau mm ini Ibu harus tahu nih bahwa semua penyakit ya, semua penyakit itu iya, sumbernya dari pikiran. tapi kalau anak umur 10 tahun apa yang dipikirin kali gitu, Dok? Sederhana. Kalau anak umur 10 tahun yang dia pikirkan adalah semua yang dia lihat. Jadi kalau dia lihat Hmm. yang nggak enak itu akan menjadi sumber stres ya. Dia nggak perlu mikir tapi dia stres. Kalau dia dengar ya, dia dengar kata-kata Iya. yang memburuk-burukkan dia, mengejek dia, itu dia jadi stres. Dia nggak perlu mikir. Atau dia mengalami, Hmm, merasakan, misalnya ada kekerasan di sekolah, sejadi. ya, nah itu sumber Iya, bully, stres. bully kayak seperti bully ya. Iya, pinter Ibu Flora. Jadi Ibu harus pinter-pinter, ya, deketin anaknya, jangan menekan anak terlalu sering, ya, karena tekanannya mungkin sudah cukup banyak dari sekolah. Jangan kita yang di rumah kita tekan juga dia, ya. Karena sekolah kadangkala tanpa sadar sih memang pasti menekan anak kita karena mungkin ya, mungkin uang sekolahnya nggak terlalu mahal gitu ya. Kita bukan mau bilang harus di tempat sekolah mahal ya, tapi itu adalah suatu kewajaran ya. Jadi ya itulah selalu ya. Jadi kadang nggak terkontrol kita apa yang dialami anak kita di sekolah. Ya, memang selama di rumah sakit kita ada cerita juga dia nangis, Dok. Memang karena Nah, temennya gitu. ya, jadi kalau memang karena temannya, ibu cepet-cepet ke sekolah, jumpai gurunya. Ya. Iya, sudah sih, Dok, sudah saya lakukan. Cuman saya pikir apa penyebabnya itu gitu. Jadi makanya saya mau pastikan gitu karena kalau dari makanan sih dia makanannya masih saya atur semua kan di sekolahnya kebetulan tidak ada kantin juga gitu. Ya, ya. Jadi kalau soal makanan kecil lah kemungkinan, kecuali makanan beracun ya, kecuali makanan yang busuk ya, itu kan itu udah ekstrim ya. Tapi kalau Iya. makanan-makanan yang normal-normal aja, saya pikir itu nggak ada hubungan dengan munculnya radang empedu segala macam itu ya. Hmm, gitu ya, Dok. Oke, oke, baik, Baik, Dok. baik. Semangat Kak Flora. Iya, Tuhan berkati ya. makasih banyak ya, Dok. Kak, shalom. Iya, makasih banyak. Dalam, Dok. Bu Hermin, jaringannya jelek ya. Semoga cepat pulih jaringannya ya. Ibu Arumsari, silakan, silakan. Kak Arumsari. Iya, selamat sore Kak Arumsari. Sore, Dok. Salam kenal ya. Apa keluhan Iya, ini?
Ini saya keluhannya asam lambung, Dok. Sering naik terus. Sudah sejak kapan? Udah lama, udah hampir 5 tahunan, Dok. Berapa sekarang usia? Usia 38. Berarti sejak umur 33 ya. Iya, bener. Sudah menikah? Sudah lama nikahnya, Dok. Dari awal menikah bahagia-bahagia aja? Iya, belum punya asam lambung. Lalu setelah 5 tahun terakhir tiba-tiba jadi kena asam lambung. Iya, Oke, jadi karena suka telat makan. jadi aku kasih tahu dulu. Asam lambung itu penyebabnya bukan Iya. telat makan, ya. Oh, Jadi asam iya, lambung Dok. dan semua penyakit itu sebenarnya disebabkan oleh kekecewaan, rasa kecewa. Karena adanya harapan yang tidak tercapai. Ya, artinya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Iya. Bisa. Terus kenapa ya, Dok, perut kanan bawah itu suka itu nyeri? Sama, karena sampai sekarang juga kakak masih kecewa kan? Oh. Karena kalau kakak nggak kecewa lagi, itu sembuh. Iya, benar. Dok, emang bener ya asam lambung itu perut bawah nyeri ya, Dok? Ya, yang emang benar itu penyakit karena stres, itu yang benar. Oh. Stresnya itu, Dok. Apa? Sekarang stresnya cuma mikirin asam lambung sering kambuh gitu. Terus nanti langsung cemas, langsung stres gitu. Tapi Jadi, kalau asam lambung nggak kambuh, baik-baik aja, Dok. iya, makanya kakak harus tahu, asam lambung itu nggak pernah kambuh sendiri. Asam lambung itu kambuh karena ada stres. Stresnya termasuk stresnya waktu asam lambung belum kambuh, kakak udah mikir nanti kambuh. Paham maksudnya? Iya, Dok. Jadi kita itu kalau lagi sehat, ini sekarang kakak lagi sehat nggak? Ini perut bawah ini nyeri, Dok. Yang kanan. Sekarang lagi ngobrol nih kita nih. Sehat nggak? Ya, beginilah, Dok. Ya. Nggak tahu ini rasanya kayak gini. Iya, rasanya sekarang nggak ada sakit kan? Nyeri, Dok, perut bawah Oke, nyeri. siap. Coba sekarang kakak tarik napas dulu. Udah. Ada napasnya? Ada, Dok. Lagi tarik, kayak ragu, kayak nggak ada napas. Tarik lagi, yuk. Ada napas? Ada napasnya? Ada. Coba pikirkan. Aku pengen sembuh, Dok. Gimana? Ya udah, inilah biar sembuh. Coba pikirkan, kok bisa ada napas kakak? Coba pikirkan, kok bisa ada napas kakak? Terus jawabnya gimana, Dok?
karena nggak tahu lah kakak, makanya kakak sakit. Jadi kakak sekarang harus tahu biar sembuh ya kan. Ya, Aku kasih tahu, ya. karena Tuhan sayang sama kakak. Oh, gitu, Dok. Iya, iya, iya. Dah, udah Hmm. sembuh. Udah belum? Tak suruh Pengen tarik sembuh, napas Dok. dulu. Ya tarik napas lagi, tarik napas. Iya, Kan? Coba iya. pikirkan, bisa manusia membuat napasnya sendiri? Hmm. Bisa? Nggak bisa. Bisa. Hah? Bisa? Bisa. Gimana caranya kita bisa buat napas sendiri? Tarik nafas. Ya, tarik napas. Kakak bisa tarik napas karena ada paru-paru, ya kan? Iya. Paru-paru kakak dari mana? Kok saya jadi banyak keringat ya, Dok? Ya, itu kan namanya enak. Mulai hangat dia jiwanya. Oh, gitu. Kan mulai happy, ya kan? Nanti kakak tiba-tiba bingung kok hilang rasa sakitnya gitu. Iya. Udah hilang. Makanya saya ini pengen naik, pengen tahu, Dok, pengen sembuh. Bagus, bagus. Good. Very good. Udah sembuh belum? Agak lega ini, Dok, pikiran tenang. Jadi yang pertama kakak percaya dulu bahwa semua Iya. penyakit itu karena stres, ya. Lalu kakak belajar, stres itu disebabkan oleh harapan kita, keinginan kita yang tidak terpenuhi. Kenapa keinginan kita nggak terpenuhi? Karena kita berharap sama manusia. Iya. Jadi kalau kita berharap sama manusia, sama-sama nggak bisa buat napas. Bener, Dok. Jadi kalau tanpa Tuhan, kita nggak sadar Tuhan, manusia itu cuma kasih masalah sama kita, ya. Iya. Sama juga kalau kita berharap sama diri sendiri, ya. Kita nggak bisa buat apa-apa, tapi berharap sama diri sendiri, nggak mau berharap sama Tuhan. Iya. Tapi kalau kita mau berharap sama Tuhan, kita pasti lega, karena kita tahu Tuhan itu baik, ya. Iya. Udah sehat. Iya, aku ini mau tanya, Dok. Asam lambung kenapa, Dok? Saya setiap BAB keluar lendir. Jadi kalau kita stres, maka gerakan usus kita nggak bagus. Peristaltik usus namanya. Nanti kakak lihat penjelasannya di YouTube saya itu, ya. Di YouTube ini nanti ada penjelasan, di situ banyak. Nanti kakak lihat di situ ada gambar otak dan ada gambar usus, ada gambar lambung, ya. Iya, iya, Dok. Lalu di situ juga ada Bahaya gambar. nggak ya, Dok? Hah? Bahaya nggak ya lendir ya, ngeluarin lendir? Ya kalau kakak tetap stres, semua pasti bahaya. Ya. Makanya kan obat supaya nggak stres kan gampang. Jangan percaya sama manusia, percaya sama Tuhan saja. Iya, iya, bener, Dok. Iya. Jadi nggak perlu kakak takut mau lendir kek, mau darah kek, ya. Karena Iya. Tuhan itu maha ajaib, ya. Iya. Amin. Biarin di bodo amat gitu ya, Dok. Iyalah, bodoh amat karena ada Tuhan gitu. Jangan bodoh amat gak ada kawannya, itu bodoh banget, ya. Iya, Dok. Kalau kita udah tahu ada Tuhan, tapi kita nggak berharap sama Tuhan, itu bodoh banget namanya, ya. Iya. Karena ini, Dok, saya setiap harinya cemas, panik gitu, ketakutan, pengen keluar rumah.
aktivitas keluar rumah aja takut, Dok. Iyalah, orang gak ada kawan kakak, ya kan? Ya nggak ada teman kan? Ada banyak sih, Dok. Tapi nggak bisa dipercaya, Tapi kan manusia. iya, Kalau kakak percaya sama manusia, sama teman manusia, kakak pasti kecewa. iya. Makanya percayanya itu teman kita itu cuma satu, Tuhan. Gak ada yang lain. Iya. Udah semangat? Ya, udah ini mending lah, Dok. Iya, jadi serahkanlah masa depan kakak sama Tuhan ya. Karena Tuhan itu udah menjamin masa depan kakak itu. Iya, Dok. Makasih, Dok. Baik, semangat ya Kak Arum ya. Jangan lupa ini YouTube-ku Iya. nih. Nanti rekamannya di YouTube ini biar kakak bisa ingat ya, biar sembuh. Iya, Dok. Oke, Amin. menyala Kak Arum. Makasih. Bye. Oke, ayo cepet siapa mau sembuh yuk. Naik di live lah ya, yang mau gratis. Tapi kalau mau pribadi bayar, daftar di nomor WhatsApp ini ya. Ini yang gratis nih, gratis 1 jam kita gratis ini. Ayo makin cepat naik live makin sembuh ya. Yang udah sakit bertahun-tahun ya, sakit gula, darah tinggi, nggak bisa tidur ya, naiklah live ini kalau mau sembuh. Ini gratis nih. Pak Noven Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, Bang Noven terbaik. Oh, si Nopen 09. Mantap Nopen. Pola hidup sehat yang bisa dilakukan untuk riwayat hipotiroid. Pola hidup sehatnya adalah ikuti Dr. Joseph tiap hari. Nonton YouTube-nya Dr. Joseph tiap hari. Di situ pola hidup sehat ya. Yang mau pola hidup sehat nonton YouTube-ku tiap hari, guys. Selamat sore Nyonya Panjaitan. Nyonya apa ini? Nyonya ini, Nyonya Panjaitan ya. Nyonya Panjaitan. Nyonya Panjaitan. Oke, kepencet kali ya. Bisa aja lu Bambang. Kalau cemas nonton YouTube-ku aja bisa aja lu Bambang ya. Oke, naik live lah bisa aja lu Bambang. Nanti capek ngetik-ngetiknya ya. Halo Dok. Yes. Jadi Selamat malam. Ganggu malam terus. ya. Gak usah mengganggu. Ini sekarang abang yang perlu paham ya, bahwa semua penyakit itu berasal dari pikiran. Itu dulu. Bisa abang terima nggak ya? Iya. Lalu Bisa. abang Setiap hari akan saya mengalami nonton pikiran dokter. karena abang belum mau berserah sama Tuhan. Oke?
Jadi sampai abang bisa berserah sama kehendak Tuhan. Kalau sudah berserah sama kehendak Tuhan, baru abang boleh sembuh. Sebelum abang tuh masih Iya, ragu-ragu mau berserah sama Tuhan, abang nggak bisa sembuh ya. siap. Bisa ya? Saya minum. Iya, makasih. Mau minum Terima apa? kasih dokter. Mau minum apa? Bukan, saya minum obat semuanya sama saja. Ya silakan. Kalau Tidak minum, ada minum efek. obat ya minum aja obatnya. Tapi kan obat nggak bisa nyembuhin kan. Dia hanya menghilangkan gejala aja. Iya dok. Cocok. Ini kayaknya gangguan cemas kayaknya dok. Ya kan abang lambat kali nangkepnya. Abang gangguan cemas karena belum bisa berserah sama Tuhan. Abang mau sembuh gangguan Iya. cemas. Mungkin kita terlalu jauh dari Tuhan ini. Ya dekatkanlah dirinya. Udah tahu jauh, abang tetap makin Jadi jauh setiap lagi sama kalau saya Tuhan. cemas saya buka YouTube dokter, saya nonton. Ya harus, makanya sampai hafal tuh bang, hafal, masukkan ke kepala. Terima semua, hidup ini mau yang susah Cuma diterima waktu ya. dokter kan jelaskan amigdala. Iya. Gak usah bang Dokter jelaskan jelaskan sama aku amigdala. udah saya tahu itu. berusaha, tapi Abang gak usah ketika jelasin saya sama kira aku. darah tinggi. Abang gak usah jelasin sama aku. Oh iya. Abang gak usah jelasin sama aku. Aku gak Siap. perlu dijelasin. Ya. Sekarang tinggal tergantung sama abang aja. Kalau abang mau Oke. melakukan, berserah sama Tuhan ya. Tarik napas dulu bang, tarik napas. Siap. Tarik napas coba. Ada napasnya? Ada. Abang tahu kenapa ada napas abang? Tahu dari Kenapa? Tuhan. Kenapa Tuhan kasih napas sama abang? Karena Tuhan sayang. Berarti Tuhan punya rencana nggak untuk abang? Iya. Abang mau ikut rencana Tuhan? Mau dok. Cuma masih belum ada gambaran mau rencananya kemana. Mana bisa abang minta gambaran? Dia Tuhan, abang manusia loh. Abang ikut aja apa yang dikasih Tuhan. Jangan minta gambaran. Iya. Cuma diberikan sakit ini juga saya bingung ini. Ya, ngapain abang bingung? Kalau memang ini kehendak Tuhan, abang jalanilah. Kayak mau mati aja. Siapa suruh abang mau? Abang nggak mau ikut kehendak Tuhan atau mau? Mau. Amin. Jadi kalaupun abang harus merasa sakit, terima aja ya. Tapi kenapa kalau cerita begini hilang sensasinya nanti kalau sendiri? Karena abang ada kawan cerita. Cuma ini kan gratis loh. Kalau nggak abang bayarlah sama aku biar bisa kawan cerita 1 jam sehari 600.000 mau. Oh, saya setiap kemarin saya baru ke dokter lagi hilang. Cek di dokternya suruh saya berdoa lah. Saya kan bingung ini kenapa, dikasih obat nanti dibilang kata minum saja 1 minggu nanti balik lagi. Itu makanya. Ya udah, oke bang. Mana tahu ada yang mau naik live lagi nih ya kan, kita kasih kesempatan yang lain ya. Siap. Oke bang, semangat makasih. terus. Iya. Oke, silakan. Siapa mau yang belum pernah naik live lah ya, yang udah pernah, kalau pengen lagi naik live, daftar aja lah ya yang gratis ya guys. Yang belum follow YouTubeku silahkan di follow guys, biar semakin menyala. Oke, bulan 11 aku ada khotbah di Rantau Prapat ya. Tanggal 23 November di Rantau Prapat.
Ibun mau nanya, boleh naik live ya, Ibun? Yang mau nanya silakan naik live ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oke, selamat sore Ibun. Ya, sore dok. Ibu-ibun Dok, ya. boleh tanya? Silakan. Iya. Ibun, apa panggilan anak-anak dok? Baik Ibu. Anak-anak buat saya, Ibun gitu, Mama. Oh, Dok, Mama ya. Siap. Ya Ibu. ya, saya tuh udah minum amlodipin dok, Iya. darah tinggi. Jadi sempat kemarin agak-agak apa bandel. Ntar kalau seger nggak Iya. diminum gitu kan. Iya. Kalau udah pusing minum gitu. Nah terakhir saya ada apa terus harus ke puskes deh. Pas cek tuh tinggi kan, kata dokternya wah nggak boleh nih bu gitu. Udah akhirnya saya mulai rutin dong dok minum. Terus temen juga ada kasih tahu apa bawang putih, makan bawang putih gitu kan supaya jangan pusing-pusing. Terus makan di inilah di apa namanya pokoknya benar-benar makan sehat gitu dok. Iya. Walaupun kadang ada cheating-cheatingnya lah dok, nggak bener-bener sehat banget Gawat gitu lah, dok, jadi masih berdosa lah nih cheating ini. Iya, kadang-kadang ada saksang masih juga dicobain dok. Siapa yang Apalagi larang? itu ketemu Oke. apa namanya Terus. daun singkong ditumbuk, terus ada apa namanya itu teri. Waduh, udah nggak bisa ditolak ya dok. Gawat Tuh, ya. iya, kadang-kadang masih dok itu. Cuman dok, pas saya kemarin makan bawang-bawang putih itu, terakhir tuh kaki kayak bengkak-bengkak. Takut dong ya dok, mau periksa ke dokter juga ngeri gitu, takut-takut Kaki bengkak ginjal ya. kata orang. Ya, cuman itu kalau pada saat tertentu aja dok, misalnya berdiri terlalu lama, kalau apa namanya terlalu capek gitu. Nanti kalau udah rebahan, kaki dilurusin, agak diangkat, ya dia kembali lagi gitu dok. Terus ya sekarang sih makanan memang udah lebih di ini banget lah, selektif ya dok. Kurang-kurangin banget yang minyak, makan nasinya juga dikurangin karena berat badan juga lumayan berat gitu. Iya, bagus. Nah, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu yang kaki bengkak itu cuman karena capek gitu ya? Oke, kalau kaki bengkak itu kan karena kelebihan cairan di kaki kita. Kenapa kelebihan cairan? Dua penyebabnya. Satu, karena ginjalnya tidak mampu membuang cairan yang berlebihan dengan cepat. Yang kedua, jantungnya terlalu capek untuk memompa kelebihan cairan yang ada di kaki kita. Kenapa ginjalnya begitu? Kenapa jantungnya begitu? Jawabnya sederhana. Nanti tengok di YouTubeku, ginjal itu terhubung langsung dengan otak melalui saraf dan hormon. Maka fungsi ginjal untuk membuang cairan itu akan terganggu setiap ada gangguan di dalam otak kita. Sama halnya dengan jantung. Jantung juga itu memiliki saraf yang berhubungan dengan otak, juga termasuk hormon. Maka kalau otaknya hang ya hang maksudnya ya gitulah, maka jantungnya akan bekerja tidak maksimal. Jadi udah tahu kenapa stres. Bu Ibun. Iya. Kok diam? Udah tahu stresnya. Ngedengerin. Udah tahu. Udah nangkep. Siap. Jadi kekecewaan yang disimpan ya. Itulah yang membuat kita sakit. Okay. Kenapa?
Enggak, itu tadi suami baru lewat Ya, ngajak ngomong. Oke, Dok. jadi sama siapa kita kecewa, itulah yang harus Ibu atasi. Siap. Jangan lagi berharap sama manusia. Jangan berharap hanya sama diri sendiri aja. Harus berharapnya sama Tuhan. Siap, Dok. Ya, jadi kasih Tuhan melakukan apapun kehendaknya. Berhenti mengatur Tuhan ya. Mengatur dalam arti ya semua kita minta gitu. Bukan nggak boleh minta. Kita memang harus meminta. Tapi kita harus terlebih dahulu percaya bahwa apa saja yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa, Bu? Iya, Dok. Ada lagi mau Ibu tanya? Oke, Dok. Berarti utamanya adalah di pikiran. Ya. Bagaimana kita kalau ada yang bikin kita jengkel, kesel gitu ya, Dok. Jangan menjadi Jangan dibalas. mempengaruhi kita ya, Dok. Iya, membalas. Iya, adalah, Dok, Tapi kadang sebenarnya teman bukan gitu jangan dibalas, Bu, sebenarnya. Jangan berharap. Jangan berharap manusia manapun itu akan melakukan yang kita mau. Siap, Dok. Supaya kita nggak jengkel. Siap. Karena sebenarnya kejengkelan itu muncul karena kita berharap ya. Mau sama siapapun itu, termasuk mungkin sama orang yang paling dekat sama kita, sama suami kah? Berharap kita sama suami, kita nggak tahu suami mungkin lagi stres, akhirnya dia kecewakan kita. Berharap mungkin kita sama anak kita, nggak dilakukan apa yang kita mau. Tapi kita nggak tahu, mungkin dia juga lagi stres. Sehingga dikecewakannya kita. Tapi kalau kita mau berharap sama Tuhan aja, biar Tuhan yang atur, caranya cara Tuhan, waktunya waktu Tuhan, apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini terima aja. Jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga, gitu, Bu. Amin. Jadi jangan berharap gini. Kadang banyak yang nggak menyadari ya berharap sama manusia itu gimana gitu. Kalau ini contoh aja, kita kecewa sama seseorang, lalu kita berharap seseorang itu berubah, itu sama kita berharap sama manusia namanya. Dan kita tahu bahwa semua manusia itu pasti stres, punya masalah. Maka kalau kita punya masalah, kita berharap sama teman kita, ternyata dia punya masalah juga, maka wajar aja dia tidak memberikan solusi karena dia nggak punya solusi. Ya, dia akan berikan masalahnya sama kita sehingga masalah kita jadi tambah besar. Karena solusi itu cuma ada satu di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ketemu sama teman, lalu kita tanya gimana caranya, lalu dia bilang Tuhanlah solusinya. Itu teman itu teman sejati itu. Tapi kalau kita tanya gimana nih solusinya, oh gini ya, gua ajarin ya. Dia ajari cara dia, bukan cara Tuhan. Kita jadi stres itu. Nangkep ya? Iya, Dok, berarti kekecewaan kita itu terhadap teman kita adalah karena harapan kita yang tidak seperti yang kita mau. Ya, Dok ya. Makanya jangan berharap sama manusia karena manusia semua punya masalah. Siap, Dok. Baik, puji Tuhan. Ada lagi mau Ibu tanya? Oke, Dok. Sudah, Dok, berarti ya yang pertama adalah pikiran kita sendiri,
harapan kita itu kepada manusia Ya, itu pasti tidak akan bisa seperti yang kita harap. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, dia tidak akan kecewakan kita. apapun yang ya siap dok. Terima kasih banyak dok. Tuhan memberkati Eh, Ibu. sangat kalau kata orang sini memberi pencerahan sekali. Tuhan baik. Itu karena Tuhan yang Amin, baik. amin dok. Amin. Tuhan berkati ya Ibu ya. Ya, terima kasih Shalom. dokter. Ya Bu. Izin, Ya Bu, iya ya. Silakan dok. Bu. Izin dokter. Ya Bu. Amin. Inang Sirait. Mau terulang-ulang. Mau tanya. Oke, naik live ya Inang Sirait ya. Haleluya. Halo, Ya, selamat sore Inang. Jadi iya dok. Gini, ya, saya kan stroke-nya tahun 2023, kan? Jadi udah terapi ke sana kemari. Semua stroke pertama itu karena koles sama tensi tinggi. Kolesnya 300, apanya 170 tensinya kan. Jadi sekarang ini udah cek-cek balik, udah normal lah kata bidan di sini kan, karena sering mau terulang itu. Jadi saya cek cek ke bidan dekat-dekat sini lah kan gitu. iya. Jadi kata bidan di sini udah normalnya kan beres saya lah kan gitu. Udah normalnya semua nantulang. Aku pun nggak tahu lu kenapa lah aku ya lalap terulang. Jadi kalau udah mulai gerak-gerak sedikit kaki ini atau tak jari-jari tangan ini gitu kan, terus narik dia dok. Siap, siap. Kejadiannya selalu malam. Posisinya pas keadaan saya sendiri. Suami kan kerja shift, jadi masuk malam dia kan. Iya, iya. Kadang kalau pas lagi waktu malam, jadi memang sih selalu jadi ada ketakutan kan gitu. Karena selalu kalau udah kejadian itu saya sendiri, jam 1, jam 2 gitu kan. Jadi karena nggak ada kawan di rumah, jadi mulanya saya apakan, saya tegang, saya kan udah ketarik ini semua, saya apakan, saya luruskan, Tuhan tolong saya sambil gitu kan. Lama-lama lemas, baru bisa normal, baru saya turun dari tempat tidur. Karena saya coba ambil HP kan, hubungi orang-orang yang bisa saya hubungi biar suami pulang gitu kan. Jadi itulah dok, saya terus berulang itu, bingung saya jadinya, entah salahnya di mana. Jadi kalau kontrol tiap bulan itu saya ceritakan memang sama dokter kan gitu. Jadi selalu saya apa saya bilang gitu kan, dok saya masih mau gini-gini, mau kejang-kejang, baru kok jantung saya pun kayaknya degup kencang gitu kalau malam gitu kan. Jadi kalau apa kok gini ya dok. Hmm, nggak apa-apa, ini udah bagus kata dokternya kan gitu. Jadi kasih obat lah kan, itu kan obat 1 bulan kan dok. Iya, Jadi ya udah berapa lama ini saya selalu makan obatnya memang kan, selain terapi-terapi kusuk-kusuk gitu. iya. Jadi karena mau terulang gitu, jadi ada selalu ketakutan saya kan gitu. Jadi bingung saya ngapakannya. Jadi ke kepala ini jadi kayaknya mau pening. Jadi kadang apa penyumbatan di kepala masih ada gitu jadinya kadang-kadang dok. Jadi bingung saya mau ngapakannya ini kayak mana ya. Sering sekali saya mau ikut masuk gini kan dok, baru inilah puji Tuhan bisa masuk. Iya. Pengen nanya itu kayak mana ya, kenapa ya dok? Oke. Apalagi yang kurang sih, udah olahraga, udah artinya udah makan buah, makan apa, sayur gitu kan, makan nasi udah sedikit,
timbangan saya udah jadi turun 10 lebih, 12 gitu lah. Jadi kata orang gini, kok jadi kurus sekali kau gitu lah kan. Jadi itu memang kadang bikin saya down juga. Wih, apa salah apa saya gitu. Kata orang sih pikirnya saya diet, bukan. Padahal mana tahu dengan ngurangi nasi gitu lah, Dok. Oke, udah Hmm, semua. udah, Dok. Jadi Inang yang harus mengerti, mungkin selama ini nggak nangkep ya. Semua penyakit itu Ya, Dok. disebabkan oleh stres pikiran. Iya, Bisa Inang terima itu? iya, Dok. Jangan tanya aku, Inang yang kutanya. Bisa Inang terima? Itulah pikiran inilah yang memang belum bisa saya apa selalu saya, jadi kalau udah dipikiri kan, iya aduh kayak mana ini gitu. Memang saya kalau ikuti apa dokter gitu kan, oh iya berarti balik ke diri kita, kepikiran gitu memang, Dok. Berdoa tapi lalap, entah nggak tahu lah, saya pikirnya jadi pening juga kepala saya gitu loh, Dok. Nggak tahu Oke. saya bilangnya kayak mana. Maka apa yang harus Inang lakukan sekarang? Ya, Dok. Dengarkan tiap hari YouTubeku. Ini nama YouTubeku ini, Adulam. Ya, Dok. Intinya kita stres karena kita nggak mau atau menolak kehendak Tuhan. Bisa Inang pahami? Ya, Dok. Berarti kalau kita mau sembuh, ikut saja segala kehendak Tuhan. Ya, Dok. Jadi contoh misalnya Inang sekarang sakit, terima aja. Ya. Ya, Dok. Jangan tanya Tuhan sampai kapan. Jangan tanya orang apakah bisa kambuh lagi. Jangan. Ya, Dok. Pokoknya intinya terima aja sakit ini. Ya, Dok. Itulah, Dok, entah gimana lah saya menerima apanya. Memang sih sepertinya gini loh, Dok. Kan kok saya bisa kayak gini karena saya kan di kebun ini berjualan. Jadi ligat ke sana kemari gitu. Kok bisa aku jadi kayak gini ya Tuhan, apa rencanamu gitu kan saya kan. Ya makanya daripada Inang bertanya, Iya. terima aja. Iya, Dok. Mau, Dok. Amin. Nanti aku doakan Inang. Ya, doakan ya, Mang. Ada lagi mau ditanya? Gini dong, kalau kan istilahnya saya sakit kan udah hampir 3 tahun kan gitu. Jadi kalau kayak hubungan suami istri itu pengaruhnya ke apa kita, ke kepala atau kayak mana? Saya sering apa? Cuman ada dari kawannya tahu kan. Itu Kak karena gini kayak gini gitu dong memang. Saya memang tidak pernah mengerti, nggak paham gitu loh, Dok. Masalah hubungan suami istri? Ya, Dok. Jadi kalau ada perbedaan antara suami dan istri. Kalau suami tidak berhubungan suami istri secara teratur, itu pasti suami jadi stres. Ya. Kalau istri nggak berhubungan suami istri, nggak ada masalah dia. Kalaupun dia muncul libidonya, paling banyak sekali sebulan. Itu pun kalau dia belum menopause. Kalau dia sudah menopause, biasanya libido pun nggak ada lagi. Gitu ya, Dok. Maka seringkali
Ketika suami kecewa karena tidak melakukan hubungan suami istri, maka hormon Iya dok. stres di otaknya meningkat. Sehingga Oh iya dok. suami menjadi gampang marah. Kalau dia nggak gampang marah, suaminya jadi malas di rumah. Maka ketika suami malas di rumah atau gampang marah, kembali lagi jadinya istrinya yang jadi stres. Oh gitu ya dok. Udah paham? Iya dok, paham dok. Maka kalau memang masih bisa, lakukan aja hubungan suami istrinya ya. Tanya aja sama suami, mau kau? Mau katanya, lakukan. Iya dok ya. Saya? Iya dok. Oke, ada lagi mau ditanya? Enggak, udah. Oke, kita doa ya. Doakan aku Ya, mari kita selalu berdoa. ketakutan juga. Oke, ketakutan. Ketakutan itu Iya, karena iya, Dok. memang Inang belum mau berserah sama Tuhan. Oh gitu ya. Karena kalau kita mau berserah sama Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Betul? Iya dok. Jadi supaya Inang selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, bacalah Alkitab setiap hari. Nyanyi lagu buku ND kah, lagu rohani kah, memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga, dengarkanlah khotbah-khotbah. Dengarkan khotbah-khotbahku yang di YouTube ini. Iya dok. Ya, supaya masuk ke otaknya sehingga ketakutan itu pergi. Iya dok. Amin. Amin. Coba tarik napas dulu. Ada napasnya? Ada. Kenapa masih ada napas ini? Karena Tuhan izinkan. Goyangkan tangannya dua-dua. Satu pun jadi. Haleluya. Bisa? Bisa mak. Kenapa Inang bisa menggoyang tangan? Karena Tuhan izinkan. Amin. Jadi Tuhan yang ciptakan tangan, Tuhan yang ciptakan energi, kekuatan, semuanya karena Tuhan. Gak ada karena kita. Iya betul dok. Jadi jangan berharap lagi sama manusia ya. Iya mang ya. Tetaplah berharap kita hanya sama Tuhan. Silahkan minum obat, diminum. Jaga makan silahkanlah, tapi jangan terlalu dijaga, jadi kurang gizi. Makanan semua dimakan Iya, secukupnya ya. Kayaknya gitu loh dok. Karena jaga-jaga kali terakhir jadi kurus sekali yang saya. Baru. Siapa kayaknya suruh ayam kan? Juga, dok. Siapa suruh Ya, kan? itulah karena saya hanya melihat dari kadang kawan-kawan di TikTok yang setruk itu kan kok bisa sehat gitu. Jadi saya ikuti kadang dok. Jadi karena istilah nggak punya pengalaman, nggak punya teman untuk menceritakan Ya, ini karena semua gini, gitu kan. Dok. kadang kala ya, kadang kala banyak orang juga malu mengakui Tuhan Yesus. Enggak. Kadang Saya kala apa kok? orang lain, Iya dok. kan Inang bilang ada yang sembuh. Iya. Sebenarnya dia sembuh karena Tuhan Yesus, tapi dia nggak mau bilang. Iya mungkin ya dok. Cuma dibilangnya, oh aku makan ini, aku minum ini. Ye, capek deh bilang. Iya betul dok. Cocok. Iya dok ya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi Nang? Baru saya apa ya orangnya karena udah setruk ini sering mau sedih gitu. Ingat Apa aja ya, Inang kalau masih ngeliat hidup yang- nggak? Inang masih hidup nggak? Iya masih hidup memang. Inang tahu kenapa masih hidup kan? Iya. Haleluya. Haleluya.
Mantap. Iya, Mang. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, mantap. Ada lagi Nang? Senang kan? Senang kali saya bisa ngomong sama dokternya. Aduh, kapan lah saya bisa masuk? Kadang kan saya ikuti lah kan dok. Jadi pengen aku keren kayak mana ya gitu. Malah tadi itu nggak pernah serius sekali ya kan gitu. Nanti dibaca dokter ini gitu. Tuhan baik, udahlah Betul ya? itu aja ingat, bukan Dokter Joseph yang baik, Tuhan yang baik Amin. ya, gitu. Jadi Ya, udah benar. percaya aja Inang, berharaplah sama Tuhan saja, ya pasti Benar, Tuhan ya. yang sembuhkan Inang. Ya. Amin dok. Oke, ada lagi Nang? Udah Mang, doakanlah Oke, saya. yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kasih setiamu Tuhan kekal dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setiamu yang menciptakan kami. Kalau kami bisa ada di dunia ini, kami lahir karena Tuhan saja. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan sertai kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya Tuhan yang menjaga kami. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus sudah disalibkan di kayu salib. Darahnya telah tercurah. Dan oleh karena kuasa darah-Mu Kau menyembuhkan segala penyakit kami. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat Inang. Segala penyakitmu, apapun itu, stroke, apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, engkau sembuh dengan sempurna karena kuasa darah Yesus yang punya kuasa tidak terbatas. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab aku percaya, kami percaya, rencana Tuhan indah, rancangan hari depan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Oke. Oke, Nang. Tuhan memberkati ya. Nanti ku buat ini ke YouTube biar ingat Inang ya. Shalom. Amin. Ya, Makasih ya. Nang. Tuhan Shalom. berkati. Oke, aku jemputlah dulu anakku ya guys. Bye.